Di dataran hijau Galilea, tempat angin danau bertiup lembut, hidup seorang perempuan yang namanya akan tercatat selamanya dalam sejarah iman Kristen. Namanya Maria dari kota Magdala. Magdala, sebuah kota kecil di tepi danau Galilea, pada masa itu dikenal dengan pasar ikan, kain ungu, dan kehidupan rakyat yang sibuk. Namun di tengah hiruk-pikuk ini, ada seorang perempuan yang memikul beban yang tidak terlihat. Bukan beban fisik, melainkan penderitaan jiwa dan roh. Alkitab hanya menuliskan satu kalimat pendek, tetapi kalimat itu menyimpan ribuan kisah air mata. Maria, yang disebut Magdalena, telah disembuhkan dari 7 roh jahat. Kata 7 dalam budaya Yahudi bukan sekadar angka, tapi simbol kepenuhan. Artinya, penderitaan yang lengkap, luka yang menyentuh seluruh hidupnya, kehancuran yang meresap sampai inti jiwanya. Ini bisa berarti depresi berat, rasa bersalah yang menghantui, tekanan batin, sakit fisik yang tak tersentuh dokter, trauma masa lalu, penindasan batin rohani, atau rasa tidak layak bahkan untuk hidup. Maria Magdalena mungkin bangun setiap hari tanpa tahu siapa dirinya di balik kabut penderitaan itu. Lalu, Yesus datang. Yesus masuk kota-kota Galilea, mengajar di sinagoga, menyembuhkan orang sakit, dan melepaskan orang tertawan kuasa gelap. Dan di tengah orang banyak itu, ada Maria. Kita tidak tahu apakah ia dibawa keluarga, ia datang berharap pertolongan, atau ia hanya kebetulan berada di sana. Namun yang kita tahu hanya satu, Yesus memandangnya dan ia bertindak. Dengan otoritas yang hanya dimiliki Putra Allah, Yesus mengusir 7 roh jahat itu darinya. Bukan dengan ritual panjang, bukan dengan alat atau jimat, tetapi hanya dengan firman dan kuasa Roh Kudus. Detik itu juga, belenggu batin terputus, rasa takut runtuh, kemuliaan Allah memenuhi hidupnya. Dia menjadi perempuan yang benar-benar bebas. Lukas dengan sengaja mencatat bahwa Maria mengalami pemulihan total, pemulihan spiritual, karena roh jahat bagai pemulihan mental, pikirannya kembali jernih, dan pemulihan fisik. Tubuhnya mendapatkan kekuatan baru. Maria Magdalena tidak hanya dilepaskan, ia dipulihkan menjadi dirinya yang sejati citra Allah yang mulia. Setelah hari penyembuhan itu, Maria tidak kembali ke kehidupan lamanya. Lukas 8 menjelaskan. Ia mengikuti Yesus bersama para murid dan menopang pelayanan dari harta miliknya. Artinya, Maria sanggup memimpin dirinya kembali. Ia punya aset atau pekerjaan, dan ia memilih menempatkan Kristus di pusat hidupnya. Ia bukan lagi korban, ia menjadi murid Yesus. Maria berjalan kota demi kota, mendengar setiap khotbah, melihat setiap mujizat, dan mencintai setiap jiwa yang disentuh Yesus. Ketika Yesus ditangkap dan murid laki-laki melarikan diri, Maria tetap ada. Ia berdiri di kaki